Be Healthy, Live Well bersama Kata Dokter. Be Healthy Live Well bersama Kata Dokter, channel podcast Kasih Ibu Hospital. Bersama saya Lucy, sahabat KIH, yang kali ini bakal ngobrol bareng spesialis paru nih, yaitu Dokter Nimade Dwita Yaniswari, SPP. Halo dokter, apa kabar? Baik Mbak Lucy. Oke, dokter, kita mau ngobrol tentang vape ya. Ini kan lagi booming sekali di kalangan anak muda, yang katanya sih bisa menggantikan rokok tradisional dengan less consequences. Tapi pertanyaan saya nih dokter ya, emang bener vape itu lebih aman dibandingkan rokok tradisional biasa? Baik, memang ini pertanyaan yang sering sekali saya dapatkan, apakah vape itu lebih aman dibandingkan rokok. Tapi sebelum saya menjawab, saya akan menjelaskan sendiri bedanya rokok tradisional dengan vape atau kita sering sebut rokok elektrik seperti itu. Jadi kalau rokok tradisional itu merupakan tembakau yang dibakar. Jadi dia menghasilkan zat-zat sisa bakaran seperti tar, karbon monoksida, dan juga ada zat-zat lain lagi yang di rokok yang berbahaya lain seperti adanya nikotin juga tentunya, kemudian adanya sianida dan lain-lain. Kemudian pada rokok elektrik itu merupakan suatu alat, device, jadi dia akan mengubah uap air menjadi uap. Mengubah air menjadi uap. Jadi yang keluar dari alat vape sendiri itu memang bukan asap, tapi itu merupakan uap air dari e-liquid yang terdapat di vape itu sendiri. Jadi dan di e-liquid sendiri memang mengandung berbagai macam zat seperti adanya propilin glikol, adanya gliserin, kemudian juga nikotin juga ada, kemudian flavor, rasa, yaitu yang menyebabkan vape digemari karena dia mempunyai rasa-rasa sendiri ya, bermacam-macam seperti strawberry, kopi dan sebagainya. Dan di e-liquid ini juga mengandung beberapa senyawa-senyawa kimia yang juga kita tidak tahu efek kedepannya seperti apa, jangka panjang seperti apa, dan apakah lebih aman dibandingkan rokok tradisional kita tidak tahu karena vape sendiri baru booming sekitar 2016-2017, jadi masih baru dan kita belum tahu efek kedepannya seperti apa karena ini memang penelitian belum banyak dan memang karena vape belum lama seperti itu. Jadi saya belum bisa bilang bahwa vape lebih aman dibandingkan ngerokok karena sama-sama memasukkan zat-zat kimia berbahaya ke dalam saluran nafas pada orang tersebut. Tapi yang jelas persamaan keduanya adalah sama-sama mengandung nikotin ya dokter ya? Sama-sama mengandung nikotin. Pada rokok tradisional ya ada tembakau, kemudian ada zat-zat sisa bakaran seperti karbon monoksida dan tar. Jadi di sini biasanya para vapers itu bilang kan tidak ada zat pembakarannya, tidak ada tarnya, tidak ada karbon monoksidanya, jadi lebih aman karena itu yang menyebabkan kanker katanya. Tar, karbon monoksida itu lebih menyebabkan kanker. Tapi di vape sendiri juga ada zat-zat kimia senyawa lain yang kita hirup di saluran nafas dan kita tidak tahu efeknya ke depan seperti apa. Oke. Nah, seperti kita ketahui dok, kalau rokok tradisional itu asapnya memang berbahaya, baik si perokok aktifnya maupun perokok pasifnya. Bagaimana dengan vape sendiri dok? Apakah si uap air itu berbahaya untuk kita yang pasif? Ya, jadi untuk second hand smoke ya, jadi perokok pasif ini untuk kedua halnya sama sih menurut saya karena sama-sama kita mengeluarkan yang satu asap, yang satu uap, di mana di uap itu juga mengandung senyawa-senyawa kimia yang bisa dihirup oleh orang lain. Jadi memang kalau nge-vape ya jangan di dekat-dekat orang deh, jauh-jauh seperti itu. Oke, jadi sama-sama berbahaya lah ya dokter ya. Nah, vape ini mengeluarkan uap air atau H2O ya dokter ya. Nah kemudian seperti kita ketahui sekarang juga lagi musim diffuser nih dokter, aromaterapi itu pun mengeluarkan uap air. Sama-sama berbahaya nggak dok? Berbahayanya tergantung dari zat yang didifuskan. Jadi liquidnya atau zat essential oilnya. Jadi zat-zat tersebut yang diuap kemudian itu menempel di uap air, yang itu yang akan dihirup oleh orang seperti itu. Nah, zatnya ini jika mungkin ada zat kimianya ataupun kandungannya terlalu pekat sehingga akan menyebabkan iritasi di saluran nafasnya, itu yang berbahaya. Jika mungkin zat-zatnya alami seperti itu atau konsentrasi tidak terlalu pekat, maka mungkin tidak
berbahaya itu di saluran nafas, menyebabkan iritasi di saluran nafas pada penderita. Jadi lebih baik pakai yang tradisional saja aromaterapinya ya. Betul. Oke. Nah, Dok, di luar juga beredar banyak sekali bahkan sekarang ya vape yang beraroma gitu ya. Ada strawberry, ada mocha dan lain-lain lah gitu. Itu katanya bisa memperparah penyakit asma. Betul atau tidak, Dok? Ya, pada penderita asma sendiri, saluran nafasnya dia kan sudah sensitif ya, namanya hipersensitivitas saluran nafas. Jadi ketika kena debu, kena asap, jadi hal-hal tersebut menyebabkan saluran nafas menjadi bereaksi, dia menjadi peradangan kronis sehingga jadi keluhan seperti batuk, sesak seperti itu. Dan pada rasa-rasa dari vape sendiri itu kan merupakan zat perasa makanan yang biasanya dimasukkan ke saluran pencernaan. Dan ini kita hirup, kita masukkan ke saluran pernafasan, ya mungkin akan menyebabkan iritasi di saluran pernafasan. Apalagi pada penderita asma yang sebelumnya sudah sensitif sekali saluran pernafasannya. Oke, jadi sebaiknya bagi penderita asma, iya, kalau penderita asma ya lebih baik nggak ngerokok, nggak sama sekali, dan juga nggak usah deket-deket sama orang yang sedang merokok maupun nge-vape sendiri. Oke. Nah, Dok, sekarang kita akan masuk ke mitos atau fakta, dokter ya. Kabarnya vape atau rokok elektronik ini bisa menjadi alternatif untuk berhenti merokok tradisional. Mitos atau fakta, Dok? Pada beberapa orang iya, jadi karena sama-sama mengandung nikotin. Jadi pada rokok sendiri dia mengandung nikotin yang menyebabkan kecanduan. Dicarilah kita apa cara-cara untuk bisa melakukan berhenti merokok seperti itu. Mungkin awalnya bisa kita ada terapi nikotin patch, jadi koyo nikotin, jadi mendapatkan efek nikotin, tetap didapatkan, tapi tidak merokok, ataupun permen karet nikotin ada, ataupun obat-obat juga untuk pengganti nikotin. Mungkin vape menjadi populer karena dia efek nikotin dapat, yang kedua efek merokoknya itu jadi kayak merokok kan, dia kayak mengeluarkan asap padahal itu sebenarnya uap. Jadi dia merasa sensasi seperti merokok. Jadi itu menyebabkan vape menjadi populer. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke mitos fakta yang kedua. Vape tidak menyebabkan ketergantungan. Vape juga mengandung nikotin. Jadi nikotin menyebabkan kecanduan. Jadi vape juga bisa menyebabkan kecanduan. Jadi berarti itu mitos ya. Dan yang ketiga nih, Dok, vape non nikotin aman digunakan sehari-hari. Benar nggak? Walaupun tidak mengandung nikotin, tapi pada e-liquid vape itu jika terdapat zat-zat kimia yang berbahaya, bisa menyebabkan gangguan di saluran pernafasan. Jadi menurut saya ya sebaiknya dihindari. Oke, apalagi kan orang nge-vape tuh nggak cuma sekali 2 kali ya dokternya dalam 1 hari ya. Iya, asapnya kalau sudah ketergantungan ya. Oke, dokter, mungkin ini pertanyaan yang diajukan oleh banyak orang nih dok ya, khususnya untuk perokok aktif. Gimana sih caranya supaya bisa berhenti ngerokok, Dok? Iya, memang banyak pertanyaan seperti ini ya. Jadi, Dok, gimana sih cara berhenti merokok? Kok saya susah berhenti merokok? Jadi untuk berhenti merokok sendiri yang paling penting itu adalah niatnya. Jadi niat, jika kita berhenti merokok, keuntungan akan kita dapatkan kesehatan. Jadi kita akan sehat, lebih sehat, pernafasan lebih sehat, tidak sesak atau tidak ada keluhan paru lain. Jadi bahwa kita harus dari diri kita sendiri. Itu biasanya tingkat keberhasilan berhentinya lebih tinggi dibandingkan berhenti merokok karena tekanan dari luar seperti itu, tuh tingkat keberhasilannya lebih rendah seperti itu. Dan jika memang kita niat sekali untuk berhenti merokok, kita bisa mengunjungi konsultasi ke dokter paru atau ke dokter untuk dibantu program untuk berhenti merokok. Mungkin kita dari teori ada program untuk berhenti merokok, jadi ada program 5A. Jadi untuk teorinya untuk berhenti merokok, yang pertama kita ada AS. Jadi kita tanyakan pasien seberapa niatkah Anda berhenti merokok, apakah Anda berhenti merokok untuk diri sendiri atau seperti apa tujuannya untuk berhenti merokok ini, niatannya seperti apa. Yang kedua, jika pasien masih ragu-ragu, kita advise pasien. Jadi Bapak kalau berhenti merokok, efeknya akan baik untuk diri Bapak dari segi kesehatan ataupun yang lain-lain seperti keuangan kan, lebih tidak ada pengeluaran untuk rokok seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita assess pasien. Kita nilai pasien seberapa ketergantungannya pasien. Bapak merokok berapa lama, Bapak merokok sehari berapa batang, seperti itu. Jadi kita assess, kita bisa nilai tingkat ketergantungan dari pasien ini. Kemudian berikutnya kita assist pasien, kita bantu pasien.
kita susun dia jadwal untuk konseling, kemudian kita di keluarga juga, selain ke pasien kita harus konseling di keluarganya untuk support sistem bapak ini berhenti merokok atau pasien ini berhenti merokok. Kita susun jadwal konseling, kita terapi dengan obat-obatan pengganti nikotin, bisa nikotin patch ataupun obat-obat yang lain. Kemudian yang terakhir, setelah kita assist, kita arrange, kita susun jadwal konseling, dosis-dosis obat, kan awalnya mungkin nanti ketika lebih baik diturunkan lagi dosisnya. Jadi seperti itu untuk teori berhenti merokok sendiri. Oke, nah mungkin buat sahabat KIH yang ingin melakukan treatment 5A ini bisa menghubungi Dokter Yanis. Silakan dokter diinformasikan jadwal prakteknya. Ya, saya praktek di Rumah Sakit Kasih Ibu Tabanan hari Senin sampai Jumat pukul 3 sore sampai 5 sore. Oke, sahabat KIH juga bisa bertemu dengan Dokter Yanis melalui online appointment ya di appointment.kih.co.id atau melalui layanan konsultasi online Halo KIH. Nah ini caranya daftar dulu lewat WhatsApp di 0811 3800 30 30. Jangan lupa follow akun Instagram kita @kasih-ibu-hospital dan subscribe channel YouTube kita di KIH TV. Oke Dokter Yanis, terima kasih buat edukasi mengenai vape ini dan terima kasih sudah datang ke studio Kata Dokter. Sama-sama. Sahabat KIH, saya Lucy pamit. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam sehat selalu. Halo KIH, konsultasi kesehatan terpercaya. Terima kasih sudah mendengarkan Kata Dokter. Sampai jumpa di Kata Dokter selanjutnya.